Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dian Ambar Febriana. Saya mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam kelas 3C Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nafkah. A. Pengertian nafkah. Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata anfaka, yunfiku, infakan. Diartikan sebagai hak menafkahkan dan membelanjakan. Secara istilah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. B. Dasar hukum nafkah. Contoh dasar hukum nafkah dari Al-Quran yaitu 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dalam tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu, baik sandang, pangan, maupun papan. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya, sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawatnya. Yang kedua, Quran Surat At-Tolaq ayat 7 yang berbunyi, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dalam tafsir Al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu, yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya, dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya, yaitu orang yang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Artinya, jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, janganlah istri menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. C. Ketentuan nafkah. 1. Kadar nafkah. Menurut Imam Ahmad, yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda, diambil standar menengah di antara keduanya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Nah, dalam hal suami mampu membayar nafkah istrinya, maka dalam pemberian nafkah itu perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang A.
hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami. B. Hendaklah nafkah itu telah ada pada waktu diperlukan. C. Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan. Macam-macam nafkah ada dua, yaitu nafkah diri sendiri dan nafkah seseorang terhadap orang lain. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah: A. Hubungan perkawinan. B. Hubungan kekerabatan. C. Sebab milik. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat bagi perempuan yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut: A. Ikatan perkawinan. B. Istri menyerahkan sepenuhnya kepada suami. C. Ada kemungkinan untuk beristimta dengan istri. D. Tidak membantah bila suami menghendakinya dan kedua suami istri termasuk ahli dari istimta. Gugurnya kewajiban memberi nafkah yaitu: A. Akad nikah mereka batal atau fasid atau rusak. B. Istri masih belum balik dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. C. Istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. D. Istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Yang D yaitu hikmah nafkah. Hikmah nafkah di sini ada 5. 1. Agar keluarga diliputi keberkahan. 2. Menjadi hamba Allah yang baik. 3. Agar bisa berbagi dengan orang lain. 4. Terhindar dari kemiskinan. Dan yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah. Baik, cukup sekian mengenai materi nafkah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.